Awal 24 jam hari ini, sudah 2 pekan ini Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda berkantor di Kecamatan Sukarami. Hasilnya Fitri akan memprioritaskan beberapa titik perbaikan jalan, pemasangan jar gas dan air bersih. Prioritas pekerjaan ini merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda akan memprioritaskan beberapa pekerjaan di Kecamatan Sukarami. Pekerjaan prioritas yang dilakukan Fitri ini sebagai realisasi dari apresiasi masyarakat setelah berkantor di Kecamatan Sukarami selama 2 pekan terakhir. Dia menjelaskan 2 pekan melakukan monitoring dan menyerap aspirasi masyarakat sudah hampir 70%. Pekerjaan perbaikan jalan, pemasangan air bersih, dan jaringan gas sudah rampung. Dia menilai sistem berkantor di kantor kecamatan ini cukup efektif melihat kebutuhan masyarakat. Untuk itulah kegiatan ini akan dijalankan ke 18 kecamatan dan 108 kelurahan. 107 kelurahan, semuanya akan kita datangi, semuanya akan kita sentuh. Nah, harapan kita apa? Tujuan apa ya sebenarnya yang ingin kita peroleh adalah untuk mengentaskan sebagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Kami ingin supaya pembangunan ini kita percepat dan juga kami ingin supaya seluruh pembangunan ini merata di seluruh pelosok wilayah Kota Palembang. Jadi semuanya harus merasakan air bersih, semuanya harus merasakan jalan bagus, semuanya harus merasakan lampu jalan terang benderang, semuanya harus merasakan kesehatan dan sebagainya. Sehingga tidak ada lagi masyarakat walaupun tinggal di pelosokan mereka merasa terkucil, tidak mendapatkan pelayanan, khususnya beberapa kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani, Fitri, Palpres.com. Pemirsa, upaya pencegahan penyebaran COVID-19 terus dilakukan sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Lahat. Seperti yang dilakukan petugas posko PPKM Mikro Desa Pajar Bulan, di sana petugas melakukan penyemprotan cairan disinfektan di fasilitas umum dan rumah warga. Petugas posko PPKM Mikro yang ada di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Tanjung Sakti melakukan penyemprotan di lingkungan tempat tinggal. Penyemprotan kali ini difokuskan pada fasilitas umum dan rumah warga. Tujuannya sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19. Kades Pajar Bulan, Pumi Junika mengatakan saat ini para anggota posko mulai bergerak dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Kegiatan ini diharapkan dapat membunuh virus yang menempel pada benda yang disentuh banyak orang. Penyemprotan disinfektan ini merupakan langkah memutus mata rantai penularan COVID-19 karena di Desa Pajar Bulan merupakan ibu kota kecamatan, saya bilang begitu. Karena di sini di Desa Pajar Bulan terdapat kantor Polsek, kantor Ramel, puskesmas, kantor camat, dan sekolah SD, SMP, Satorius, dan tempat ibadah. Sementara itu, Ketua Posko Suprapto mengatakan tujuan didirikan Posko PPKM Mikro agar dapat mencegah atau mengendalikan penyebaran COVID-19 di tingkat desa. Selain itu, pihaknya juga bertugas membatasi kegiatan masyarakat agar tidak berkerumun. Untuk itulah, pihaknya mengajak masyarakat selalu patuh terhadap protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Karena saat ini penyebaran COVID-19 sudah terjadi di desa. Untuk PPKM Mikro memang di Desa Pajar Bulan dan Sakti Bumi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan ini memang sudah ada posko PPKM Mikro. Salah satu upaya kami agar tidak terjadi penularan COVID-19 di desa kami, yakni dengan cara menyemprot disinfektan di fasilitas umum dan pemukiman. Namun juga fungsi lain dari posko PPKM Mikro mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan membatasi masyarakat agar tidak berkerumun. Itu yang kami jalankan, Pak. Reporter dan juru kamera Bernard, Palpres.com. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mulai merekrut tenaga kerja lokal di Sumatera Selatan. Rekrutmen bagi lulusan SMK ini sebagai upaya menekan tingginya tingkat pengangguran selama pandemi COVID-19.
Bupati Musi Banyuasin Dr. Dodi Rezalik Nordin secara resmi membuka seleksi rekrutmen program pendidikan tenaga pembangkit listrik di Gedung Dharma Wanita Sekayu Rabu kemarin. Rekrutmen tenaga kerja lokal ini bekerja sama dengan PT DSSP Power Sumsel sebagai upaya menekan angka pengangguran yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Upaya yang dilakukan Pemkab Muba ini merupakan pelopor di Indonesia dalam membuka peluang lapangan kerja bagi lulusan SMK asal Muba untuk bekerja di salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang energi kelistrikan. Lebih jauh, kata Dodi, rekrutmen tenaga kerja lokal ini juga sudah dituangkan dalam peraturan daerah. Dalam perda tersebut, perusahaan yang beroperasi di Muba diwajibkan memperkerjakan tenaga lokal termasuk penyandang disabilitas dengan kualifikasi SDM yang bagus. Untuk itulah dia berharap perusahaan di Kabupaten Muba dapat menduplikasikan pola yang diterapkan PT DSSP Power Sumsel yang memprioritaskan pekerja lokal di Musi Banyuasin. Ya, jadi ini program terobosan pertama kali bahwa kita dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional itu melakukan pencari tenaga kerja, membuka lapangan kerja melalui ikatan dinas. Jadi di masa pandemi ini yang banyak perusahaan terpaksa melay-off karyawan, kemudian tingginya angka pengangguran. Saya kira ini menjadi salah satu solusi dan terobosan yang sangat baik. Apalagi ini adalah persyaratannya adalah harus orang-orang atau pencari kerja fresh graduate asal Musi Banyuasin. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas tersangka Bupati Muara Enim nonaktif Juarsa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang Kamis kemarin. Sebanyak 2 koper berisikan berkas perkara lanjutan kasus suap fee paket proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dibawa 3 jaksa KPK RI langsung dari Jakarta dan diterima Panitera Tipikor PN Palembang Cecep Sudrajat SHMH. Dengan membawa 2 koper besar, jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang datang langsung dari Jakarta melimpahkan berkas kasus dugaan suap fee proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dengan tersangka Bupati Muara Enim nonaktif Juarsa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang Kamis kemarin. Tumpukan berkas tersebut diterima Panitera Tipikor PN Palembang Cecep Sudrajat SHMH, sedangkan tersangka dalam kasus ini yakni Bupati Muara Enim nonaktif Juarsa masih mendekam di rutan KPK Jakarta. Kepada media, Bagus Dwi Arianto, salah satu tim jaksa KPK mengatakan, mengingat situasi saat ini masih pandemi COVID-19, maka terhadap tersangka Juarsa masih dilakukan penahanan di rutan KPK Jakarta. Pihaknya mengaku tinggal menunggu penetapan dari Majelis Hakim Tipikor Palembang terkait apakah tersangka Juarsa nantinya juga akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Palembang juga atau tidak. Sebelumnya, Juarsa ditetapkan tersangka oleh Lembaga Anti Rasuah pada 15 Februari 2021 karena diduga ikut terlibat perkara kasus proyek jalan dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Juarsa yang kala itu menjabat wakil bupati bersama Bupati Muara Enim sebelumnya, Ahmad Yani, diduga ikut kecipratan suap proyek senilai 132 miliar rupiah. Selanjutnya, tersangka Juarsa sebagaimana berkas dakwaan yang dilimpahkan dijerat melanggar pasal 12A atau pasal 11 dan atau pasal 12B Undang-Undang RI nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP. Reporter dan juru kamera Romli Juniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.